Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam bahagia dan salam sejahtera. Pertama-tama saya berterima kasih pada Lady, Ibu Edith, dan Emmanuel yang telah memberikan kepercayaan kepada saya di dalam renungan singkat pada pagi siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Patrick Muniaga, saya dari Paroki MKK, dan pada zaman pandemik ini, seperti sekarang ini, kadang-kadang kita agak bingung, ya, agak kehilangan pedoman lah, mau kemana, mau ngapain, dan mesti berbuat apa. Dan sepertinya semua kegiatan berkurang dan ada batasnya. Mau bekerja, mau ke gereja, mau PD, mau segala-galanya lah, harus dipikirkan. Ya, kadang-kadang kita duduk termenung, mau dibawa kemanakah kita. Nah, mungkin kita harus retret ke Romo Yohanes, tapi nggak bisa. Marilah kita merenung pada saat ini bersama-sama dengan saya di dalam renungan singkat ini. Saya mempunyai satu ilustrasi mengenai nahkoda kapal yang ingin ke tempat satu tujuan yang dituju oleh nahkoda kapal. Tentu nahkoda kapal itu mempunyai peta, ya, arah tujuannya kemana, dia mempunyai kompas atau alat-alat elektronik lainnya yang menunjukkan bagaimana dia sampai ke tempat tujuan. Ya, mungkin seperti Google Map kalau kita di mobil, ya. Dan pedoman kita apa di dalam kehidupan ini? Yang pada saat ini tidak tentu. Tentu Yesus sendiri yang sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan jalan seperti apa, kebenaran seperti apa, dan hidup seperti apa, kita harus tahu, kita harus pegang erat-erat apa yang diajarkan oleh Yesus. Basisnya adalah kasih. Kasih di dalam jalan-jalan itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih adalah basisnya. Kebenarannya, pusatnya pasti juga kasih. Dan hidup kita yang diajarkan adalah hidup di dalam kasih Allah kepada sesama dan kepada diri kita sendiri juga, ya. Yesus sendiri adalah kasih Bapa kepada kita semua melalui Yesus Kristus yang hidup sebagai manusia. Jadi tema saya adalah Allah adalah kasih yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Baik, saya bacakan ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya akan bahas ayat 7 dan 8 ini dalam 2 poin. Poin yang pertama adalah mengenal Allah sebagai kasih itu sendiri, dan poin yang kedua adalah mengenal diri sendiri agar kita dapat mengasihi sesama. Ya, siapakah Allah itu? Tadi udah dijawab, Allah itu kasih, tapi dia juga sebagai pencipta kita manusia, dan dalam penciptaannya di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, Allah menciptakan kita sungguh baik, serupa dan segambar dengan Allah. Jadi sebagai umat manusia, sebagai umat ciptaannya, ada rencana Allah di dalam diri kita yang kita tidak boleh lepas, ya, dalam ciptaan itu, dan kita diberikan martabat atau dignity sebagai ciptaannya yang luar biasa, yang sungguh amat baik, ya. Dan melalui Yesus kita diajarkan kasih Allah kepada umat manusia. Bagaimana dia telah mengasihi dari dulu sampai dengan sekarang. Dan hendaknya kita berpusat, berharap, dan beriman kepadanya. Dan barulah kita bisa belajar siapa itu Allah, apa itu kasih, dan sebagainya. Mengenal Allah melalui ikut Yesus berarti juga mengenal kasih itu sendiri. Pribadi, karakter, dan pelayanan Yesus itu melambangkan kasih Allah pada kita semua. Ya, apa sih itu kasih? Di dalam 1 Korintus 4
1 Korintus 13, ayat yang keempat sampai dengan ketujuh dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini cocok untuk prapaskah, yaitu mengampuni. Karena buat saya, mengampuni orang itu sulit sekali. Dengan kemampuan manusia yang terbatas, tidaklah mungkin. Kita harus meminta bantuan dari Tuhan, dari Roh Allah yang merubah kita untuk mengampuni. Baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kenal, misalnya menipu kita. Ya, untuk mengampuni, untuk menghapus kesalahan orang lain yang melekat pada kita, sangat merugikan diri kita sendiri. Ya, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, banyak kebenaran yang saat ini sulit sekali untuk dimengerti apa itu kebenaran. Karena saya ada cerita mengenai seorang teman saya yang preman sebetulnya, preman tapi sudah hidup baru. Dan pada saat ini dia mengalami kesulitan bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya dengan hidup baru ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dia tolak karena di luar kebenaran Tuhan Yesus. Tetapi menolak pekerjaan-pekerjaan yang di luar kebenaran Yesus berarti juga tidak adanya makanan di meja makan. Nah, itu adalah suatu pergumulan di dalam kehidupan preman itu. Untungnya dia di dalam satu komunitas dan sehingga dapat dibantu oleh yang lain. Tapi apakah cukup? Masih up and down, masih banyak kesulitan yang harus ditanggung. Tetapi kebenaran yang dia sudah ambil adalah sudah mengikuti Yesus dan benar, ya. Kasih itu juga menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Hendaknya kita pada zaman sulit seperti ini haruslah berpikir positif. Jangan segala sesuatunya dipikir dengan cara negatif. Dan itu sangat merugikan dan sulit untuk mengasihi diri kita dan mengasihi orang lain, apalagi mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Ada pengharapan yang lebih baik, terutama dalam zaman pandemi ini. Selalu ada pengharapan. Ya, walaupun keadaan sulit, tapi selalu ada pengharapan. Kasih harus dilakukan, harus dilaksanakan dan dikerjakan. Dan yang terpenting harus menang dalam godaan. Ya. Dalam hal sekecil pun harus menang di dalam godaan. Godaan itu masuk dalam pikiran. Mungkin kebutuhan kita sedikit, tetapi pikiran kita ini tidak terbatas. Banyak keinginan-keinginan yang bukan kebutuhan. Nah, itulah yang menjadi beban hidup menjadi lebih sulit, ya. Berbuat baiklah, walaupun kecil, tapi ada niat, ya. Romo Antonius Rajabana itu setiap pagi ya mengatakan, apakah ada niat untuk berbuat baik? Apakah Anda sudah berbuat baik pada hari ini? Nah, tanyakan pada diri kita. Berbuat baik itu bukan sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa, kirim sate ke rumah Gina misalnya. Bukan. Bukan hanya itu, ya. Mendoakan orang juga sudah berbuat baik, ya. Sabar, tahan mulut, ya, juga adalah perbuatan baik, perbuatan kasih. Jangan jadi pemarah dan janganlah bertindak tidak adil. Jangan putus asa dan menyerah pada suatu keadaan yang mungkin memang saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bertahanlah, berdoa, dan juga melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran. Perkawinan saya sudah 32 tahun pada tahun ini. Selalu saya pikir itu mempunyai suatu pengorbanan, mempunyai suatu kesabaran dari kedua belah pihak, dari suami istri. Udah kebaikan dan kemurahan kita
saling tahu diri dan juga saling ingin mempertahankan suatu perkawinan. Nah, banyak teman-teman kita yang gagal. Ya, hendaknya selalu kita mempunyai satu pedoman, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ada pedomannya, ada kompasnya, yaitu kasih. Di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita memasukkan bumbu penyedap kasih di dalam kelakuan kita, dalam perlakuan kita, dalam keadaan kita, pasti akan lebih manis, ya, lebih berasa buahnya, ya. Mencintai adalah tindakan yang non fisikal, mencintai yang tidak kelihatan, menghargai, ya, mempunyai mendengarkan, mau menerima, mengabdi dan memuji. Itu mungkin kita harus belajar. Ada pengorbanan di dalam mengasihi. Ada sesuatu pengorbanan dan itu kesabarannya. Cinta adalah sebuah memberikan dirimu untuk mengasihi dan dikasihi, ya. Dan kasih itu limitless, apalagi kasih Allah kepada kita semua. Ya, poin yang kedua adalah apa yang kita harus pelajari adalah di dalam Markus 12 ayat 30. Markus 13 ayat 30 sampai dengan 31 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Ya, Tuhan Yesus tidak bilang dengan segenap kekuatan Yesus, ya, tidak, sekuat tenaga kamu, karena kita terus berkembang, kita harus bertumbuh terus, ya. Mungkin pada saat ini kita tidak mampu, tetapi lain hari di dalam hidup baru kita mampu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang saya ingin kupas daripada poin yang kedua inilah. Kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama kita yang kelihatan. Dan kita tidak mungkin mengasihi sesama kita kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Karena apa? Karena dengan mengenal diri kita sendiri, bukan bermalas-malasan, ya, bukannya berfoya-foya, bermalas-malasan dan berbuat sesuatu yang tidak bijaksana, bukan. Mengasihi diri sendiri adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga motivasi kita untuk selalu dekat dengan Yesus. Bagaimana kita berusaha, berkorban pada keluarga, pada pelayanan, dan pada diri kita sendiri untuk terus dapat menjaga kesehatan dari pandemik ini, daripada COVID ini. Nah, itulah merupakan suatu mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang yang gagal dalam mengasihi diri sendiri, sehingga apa? Sehingga dia sakit, bukan sakit secara sengaja, ya. Bukan sakit secara tidak sengaja, tetapi sakit karena memang tidak disiplin. Dan banyak dari orang yang luka batin atau yang mempunyai gambar diri negatif itu tidak dapat mengasihi sesamanya. Karena apa? Dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Bagaimana dia sedang sakit mau mengasihi diri orang lain atau keluarganya. Dan mungkin juga bagaimana dia bisa mengasihi Allahnya yang tidak kelihatan. Mungkin adalah semu. Jadi orang yang mengasihi Allah sesama haruslah mengasihi dirinya sendiri. Dia adalah ciptaan Tuhan, dia punya suatu martabat yang kuat, suatu martabat dignity yang hebat, dan mampu mengendalikan diri dia sendiri. Dan barulah hasil-hasil daripada kasih itu, buah roh itu kelihatan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri ini sangat penting dalam membentuk diri kita sebagai gambar diri Kristiani. Ya, buat saya kehidupan itu sendiri sangatlah perlu diperjuangkan, ya, baik keluarga, baik pekerjaan maupun relasi dan pelayanan. Segala sesuatunya harus dia lakukan berdasarkan kasih. Santa Teresa mengatakan bahwa bukan banyaknya pekerjaan, pelayanan yang kau berikan kepada Tuhan, tapi berapa banyak kasih yang kau masukkan dalam pekerjaan-pekerjaan kecil Anda setiap hari. Marilah kita tidak usah perlu yang wah-wah atau heboh-heboh di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Tapi mulailah dari yang kecil. Itu menjaga kesehatan kita sendiri, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan melalui doa, dan juga bagaimana kita hadir di dalam Zoom, bertanggung jawab di dalam praise and worship, bukannya ditinggal, ya. Bagaimana kita berdoa setiap rutin di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai kesimpulan atau sebagai penutup, saya mengatakan bahwa di dalam usia saya yang sudah 60 tahun lebih ini, saya terus berubah. Saya terus mempunyai perkembangan di dalam relasi saya dengan Tuhan, di dalam relasi saya di dalam pelayanan, dan tentu ada pengharapan agar saya sampai pada tujuan, ada kompasnya, yaitu mengikuti Yesus sebagai anak Allah, dan Allah itu kasih. Dan dalam setiap perjalanan kehidupan saya, pastilah harus ada kasih. Dan jangan pernah marah pada diri sendiri karena gagal atau salah dalam 1-2 poin di dalam kehidupan Anda, tetapi berbaliklah, bertobatlah, berbaliklah, dan berjalan kembali dengan taat dan setia. Dan kita nggak mau lengah di dalam kehidupan kita sehingga dapat si jahat mencuri sukacita kita di dalam menjalankan iman kita kepada Yesus Kristus. Semoga renungan singkat pada pagi siang hari ini membuka hati, harapan kita, dan pedoman hidup kita, bahwa kasihlah yang terpenting di dalam kehidupan ini yang menjadi pedoman, dan kita bisa mencapai tujuan kita di dalam kehidupan ini, di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita, kalau kita menambahkan bumbu kasih ini di dalam pekerjaan kita. Semoga teman-teman dan kawan-kawan yang ada mendengarkan renungan singkat ini dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan penuh kasih, pasti ada sukacitanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.